webinar pada malam hari Ngobrol santai di main kelas mengenai berdamai dengan emosi. sangat-sangat mind blowing nih katanya. Tapi terima kasih banyak. Sebenar-benarnya Wah, kita sangat mind blowing. Kita undang untuk Mas Aji menyampaikan materi mengenai emosi pada webinar kali ini. Kita mulai sesi ini ngobrol santai di main kelas yang diadakan Karisa, yang diadakan Buku Aji. Buku ini yang berjudul Tenang di Tengah Gelombang berisi kumpulan tulisan keresahan saya, kegelisahan saya mengenai apa yang saya alami, terutama di hari-hari ini di mana kondisi semakin tidak pasti. Kita mulai perjalanannya pelan-pelan, ngobrol soal berdamai dengan emosi. Ada kalanya kita termasuk saya kan ngomong seenak kita, bercanda, menyakiti hati orang, lalu di akhirnya kita bilang, gitu aja kok baper sih, kan cuma bercanda. Kita perlu sadar bahwa meskipun kan cuma bercanda, itu tetap aja nggak punya hak kita untuk semena-mena tanpa batas. Meskipun kita dikuasai emosi marah, ya, kita merasa disakiti, aku marah kok, aku disakiti, pasanganku disakiti hatinya, atau orang tercinta disakiti hatinya, aku berhak dong, aku marah. Dan kita seringkali juga merasa berhak untuk melakukan kekerasan dan semena-mena itu tanpa batas. Tapi dari peristiwa ini kita jadi semacam diingatkan bahwa ya meskipun kita dikuasai marah, emosi marah, kita sebenarnya juga tidak punya hak untuk melakukan kekerasan semena-mena tanpa batas. Kita cenderung emosional daripada rasional. Bahkan ketika kita merasa bahwa aku ini rasional, ketika kita merasa bahwa kita ini rasional, itu pun dibaliknya adalah sisi emosional kita. Begitu tebalnya sisi emosional kita dibandingkan sisi rasional kita. Kenapa kita manusia ini cenderung kuat sisi emosionalnya? Karena pintu pertama kita berinteraksi dengan hidup ini itu adalah emosi kita. Maka yang terpapar terlebih dahulu adalah emosimu. Setelah emosi, baru berjalan ke depan, yaitu kognisi, yaitu sisi rasionalmu. Setelah kognisi, baru balik lagi ke afek atau perasaan. Jadi bedakan antara emosi dengan afek, perasaan. Sehingga di awal, ketika kita mengalami satu hal, maka yang aktif terlebih dahulu adalah emosi kita. Maka dari sini sebenarnya kita jadi tahu bahwa emosi, perasaan itu bukan di hati, tapi di pikiran. Pertanyaan renungannya adalah, emang ada emosi positif, emosi negatif? Apakah benar ada emosi negatif, emosi positif itu? Atau jangan-jangan itu adalah penghakiman pikiran kita? Jadi jenis emosi itu sebenarnya ya nggak ada. Emosi itu ya emosi gitu. Maksudnya tidak ada pembagian negatif positif. Seapa adanya emosi ya begitu. Emosi menjadi meledak sebenarnya bisa dilihat jalurnya tadi, bahwa rem kognisi kita, rem kesadaran kita itu blong, remnya blong, sehingga emosi yang muncul gara-gara terpapar stimulus, gara-gara mengalami sesuatu, karena remnya blong, maka semuanya menjadi afeksi, menjadi perasaan yang terekspresi, entah itu melalui sikap, entah itu melalui perkataan, perbuatan. Ketika rem kognisi kesadaran blong akan loss, akan meledak. Maka dengan menyadari ini kita bisa simpulkan bahwa untuk berdamai dengan emosi yang perlu kita latih adalah kognisi atau kesadarannya. Kalau dalam ilmu yang saya pelajari ya melatih mindfulness, kesadaran diri kita.
Ya, dilatih kognisi atau kesadarannya. Karena emosi itu tidak bisa dilatih. Emosi tidak bisa diregulasi. What you resist, persis. Semakin kamu lawan emosimu, maka emosi tersebut akan punya kekuatan untuk melakukan serangan balik. Ya, ini 4 jurus yang selama ini kita lakukan. Sayangnya ini bukanlah hal yang memulihkan, ini bukan healing. Hanya semacam refreshing, coping, atau bahkan ini sebenarnya adalah pelarian kita terhadap emosi yang sedang kita rasakan. Oleh karena itu kita pelan-pelan berlatih untuk menemui dan hanya menyadari apapun emosi yang muncul di dalam diri kita. Lalu tips kedua, emosi yang kamu rasakan di suatu momen itu adalah emosi yang baru. Itu satu key points yang perlu kamu ingat. Setiap kamu mengalami satu emosi, apapun itu, sikapi, sadari bahwa emosi itu adalah emosi yang baru. Maka di pendekatan kesadaran, nggak perlu dikasih nama. Berhentilah mengidentifikasi emosimu, berhentilah menyelidiki emosimu, berhentilah memberi nama emosimu itu apa. Lalu sadari saja. Dan tentu saja tidak mudah. Maka latihan paling dasar dari latihan kesadaran adalah dimulai dengan latihan menyadari nafas. Sebelum menyadari emosi, kuatkan dulu otot kesadaranmu dengan cara latihan menyadari nafas. Webinar pada malam hari Bro, sampai di main kelas mengenai berdamai dengan emosi. sangat-sangat mind blowing nih katanya. Tapi terima kasih banyak. Sebenar-benarnya Terima kasih banyak. kita